Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran kita pada kesempatan kali ini, pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Mari pelajaran kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga harapan kita semua bahwa apa yang kita dapatkan, ilmu yang kita dapat nantinya akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Baiklah anak-anak, materi kita pada kali ini adalah meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang kitab-kitab Allah, apa sih yang dimaksud dengan iman kepada kitab-kitab Allah? Yang dimaksud iman kepada kitab-kitab Allah adalah percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya. Tentunya dalam hal ini maksud dan tujuan Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya adalah untuk sebagai pedoman umat manusia agar mendapatkan petunjuk dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulassalami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Anak-anakku sekalian, di sini jelas bahwa dengan berpedoman kepada kitab Allah, kita akan senantiasa mendapatkan kebahagiaan di dunia, bahkan nanti kebahagiaan di akhirat. Nah anak-anak, kalian tahu bahwa kitab yang wajib diketahui itu ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat. Ini diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua kitab Zabur, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud alaihissalam pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kemudian yang ketiga kitab Injil, diturunkan pada abad ke-1 Masehi, diturunkan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Kemudian yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan pada abad ke-7 Masehi,
dan diwahyukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk selanjutnya kita harus tahu isi kandungan dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, isi kandungan kitab Taurat, yaitu satu, perintah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, larangan menyembah patung atau berhala. Tiga, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan sia-sia. Perintah menyucikan hari Sabtu, perintah menghormati kedua orang tua, dan yang terakhir adalah larangan membunuh sesama manusia. Nah, ini adalah isi kandungan dari kitab Taurat. Kemudian isi kandungan dari kitab Injil. Yang pertama adalah perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukum dalam kitab Taurat yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang keempat, menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah isi kandungan dari kitab Injil. Sedangkan isi kandungan dari kitab Al-Quran yang kita yakini sampai saat ini adalah yang pertama akidah. Akidah itu adalah keyakinan. Kemudian yang kedua akhlak. Akhlak itu adalah budi pekerti. Kemudian di dalam Al-Quran juga berisi tentang ibadah, kemudian muamalah dan tarikh atau sejarah-sejarah tentang nabi-nabi dan umat-umat terdahulu. Nah, ini adalah isi kandungan dari kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, mulai dari kitab Taurat, kitab Zabur, kemudian kitab Injil dan kitab Al-Quran. Selanjutnya, anak-anak mungkin pernah tahu tentang suhuf. Suhuf ini adalah firman atau wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulnya berupa lembaran-lembaran yang terpisah satu sama lainnya. Perbedaan antara kitab dan suhuf, yang pertama, isi kitab ini lebih lengkap daripada isi suhuf. Kemudian bentuk dari kitab sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Kemudian perbedaan lainnya, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Ini adalah perbedaan antara kitab dan suhuf. Dengan beriman kepada kitab-kitab Allah, kita akan mendapatkan hikmah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah tentang kehidupan orang-orang yang terdahulu. Kemudian yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya kasih sayang Allah kepada hamba dan makhluknya. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, mempunyai sikap toleransi yang tinggi. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran. Nah, anak-anak, demikianlah penyampaian materi saya pada kali ini tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ilmu yang
kita dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.